menguntungkan rakyat. Walhi mengungkap fakta mengejutkan, 9 juta hektare kebun sawit di Indonesia tidak membayar pajak dengan benar. Bahkan, menurut Sawit Watch, terdapat setidaknya 1.126 konflik agraria di kawasan perkebunan sawit, melibatkan 385 perusahaan dan 131 grup korporasi. Dan di Papua sendiri, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengidentifikasi sudah ada 94 perusahaan sawit di Papua dengan total lahan 1,33.032 hektare, dan seluruhnya hanya dikuasai segelintir korporasi. Jika Malaysia bisa menanam sawit tanpa membongkar hutan, kenapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama? Apa yang sebenarnya menghambat? Tulis opini kamu di bawah. Tapi di balik semua data dan angka itu, ada wajah-wajah manusia yang paling terdampak. Mereka adalah masyarakat adat Papua yang sudah hidup bersama hutan selama ribuan tahun, jauh sebelum negara ini bernama Indonesia. Pada tahun 2023, suku Awiu dari Boven-Diguel melakukan perjalanan ribuan kilometer ke Jakarta. Mereka membawa kayu berukuran 7 meter yang ditancapkan sebagai salib merah, simbol protes bahwa hutan adat mereka terancam hilang menjadi kebun sawit. Hutan adat suku Awiu di Boven-Diguel luasnya 36.094 hektare, lebih dari setengah luas kota Jakarta, dan semuanya terancam. Selain suku Awiu, ada pula masyarakat di distrik Konda dan Teminabuan, Sorong Selatan yang menegaskan tidak pernah memberi izin apapun atas tanah adat mereka. Sementara itu, temuan Nusantara Atlas mencatat, sepanjang Januari tahun 2024 hingga Juni tahun 2025, PSN Merauke saja sudah membuka lahan 22.272 hektare di hutan, rawa, dan savana, ditambah deforestasi 9.835 hektare untuk pembangunan infrastruktur jalan. Papua bukanlah lahan kosong, Papua adalah rumah, dan merusaknya bukan hanya kejahatan ekologi, ini adalah penghancuran peradaban. Lalu apa solusinya? Ahok, Walhi, Sawit Watch, dan para pengamat sepakat pada satu prinsip dasar, swasembada energi tidak harus mengorbankan hutan alam. Ada jalan tengah yang lebih cerdas. Pertama, manfaatkan lahan bekas tambang dan teleng di seluruh Indonesia, luasnya tidak sedikit, dan sawit terbukti bisa hidup di sana. Kedua, lakukan peremajaan sawit rakyat replanting. Sebagian besar kebun sawit rakyat yang ada sudah tua dan tidak produktif. Meremajakan 3-4 juta hektare saja sudah bisa meningkatkan produksi CPO secara signifikan tanpa membuka 1 hektare hutan pun. Ketiga, terapkan moratorium permanen izin sawit baru.